Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab chapter 2 di AKL 1, yaitu tentang investasi saham akuntansi dan pelaporan investor. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, Genza Puspita dengan NPM Mahir 125, ada Kanya Septiani dengan NPM Mahir 131, Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM Mahir 147, dan Indriani Sinaga dengan NPM Mahir 150. Langsung saja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk investasi saham. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan besar atau kecilnya pemilikan saham, investasi itu ada tiga, yaitu investasi yang kepemilikannya kurang dari 20%, kemudian ada investasi yang kepemilikannya antara 20 sampai 50%, kemudian ada juga investasi yang kepemilikannya lebih dari 50%. Seperti yang kita ketahui pula, terdapat kemungkinan perbedaan antara book value atau nilai buku dengan fair value atau nilai wajar. Nah, di mana apabila ada perbedaan antara book value dan juga fair value tersebut, maka dalam hal tersebut harus dialokasikan selisihnya. Nah, dari hal tersebut di sini ada dua metode dasar akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan investasi saham yang berlaku. Nah, di sini pertama ada metode ekuitas atau equity method, di mana metode ini digunakan apabila kepemilikan investor atas investasi itu kurang dari 20%. Kemudian yang kedua ada juga metode nilai wajar atau biaya, fair value atau cost method, di mana metode ini digunakan apabila kepemilikan investor itu lebih besar dari 20% dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Selanjutnya di sini ada pencatatan untuk cost method maupun equity method. Nah, tentunya karena terdapat perbedaan, maka ada beberapa jurnal atau pencatatannya itu yang berbeda antara cost method dan juga equity method. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga pencatatan yang berbeda. Yang pertama yaitu untuk mencatat investasi itu sendiri atau untuk entry to record the investment. Di mana dalam metode cost method itu pencatatannya yaitu investment pada kas. Dan untuk equity method kali ini sama, yaitu investment pada kas. Kemudian yang kedua ada pencatatan untuk dividen atau entry to record dividends, di mana untuk cost method sendiri itu pencatatannya yaitu kas pada dividen income, sedangkan untuk equity method itu pencatatannya yaitu kas pada investment. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengakui pendapatan atau entry to recognize earnings, di mana untuk cost method itu sendiri pencatatannya itu tidak dicatat. Nah, kemudian untuk equity method itu pencatatannya yaitu investment pada income. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi interim. Nah, untuk akuisisi interim sendiri ini adalah akuisisi yang tidak terjadi pada awal tahun, melainkan terjadi di tengah-tengah tahun. Nah, dalam hal ini nilai buku aset bersihnya itu sama dengan nilai buku ekuitasnya. Jika ekuitas itu diserahkan pada awal tahun, maka ekuitas itu akan menambah pendapatan tahun berjalan atau current earnings-nya dan juga akan mengurangi dividennya. Nah, dalam hal ini amortisasi untuk bagian tahun pertamanya itu dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu yang pertama melakukan amortisasi penuh terhadap inventorinya dan aset lancar lainnya yang terjual hingga pada akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah lakukan amortisasi sebagian terhadap peralatan, bangunan, dan utang yang dihapuskan dalam beberapa tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai akuisisi bertahap. Nah, akuisisi bertahap ini adalah akuisisi yang dilakukan secara bertahap dari sisi presentasinya. Nah, di mana ini metode fair value atau metode cost itu kemudian akan menjadi metode ekuitas. Nah, dalam hal ini harus melakukan restatement atas laporan keuangan sebelumnya. Kemudian pertumbuhan laba ditahannya atau saldo lamanya investor itu adalah selisih lebih antara income dengan dividen yang diumumkan. Kemudian saldo akun investasi menggunakan metode ekuitas itu sama dengan original cost
plus share of growth in investor returning earnings, kemudian dikurangkan dengan amortisasi jika ada. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu investment pada returned earnings. Oke, selanjutnya kita ke materi menjual ekuitas. Nah, di sini menjual ekuitas berarti penjualan investasi yang berdampak pada berkurangnya pengaruh yang signifikan terhadap investi. Jadi semisal kepemilikan kita itu kan lebih dari 20% karena menggunakan metode ekuitas 20%. Nah, karena ekuitasnya dijual jadi kurang dari 20%, sehingga metodenya juga bakal berubah dari metode ekuitas menjadi metode fair value atau cost. Nah, karena berubah, kita akan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, yang pertama, kita lihat penjualannya. Penjualan yaitu mengurangi akun investasi sejumlah proporsi lembar saham yang dijual. Kemudian, mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan atas investasi itu atau saham itu. Terus juga yang terakhir kita akan menerapkan metode fair value atau cost atas investasi yang tersisa. Nah, jadi jika kita melakukan penjualan ekuitas, kita bakal melihat dulu di bagian penjualannya, kita mengurangi akun investasi, terus mencatat keuntungannya, dan selanjutnya yang terakhir kita akan menerapkan metode fair value-nya. Oke, selanjutnya bagaimana jika investor itu membeli saham dari atau membeli langsung dari investi. Nah, bila saham yang dibeli dari pemegang saham lama, jadi presentasi kepemilikannya itu didasarkan pada jumlah saham yang beredar dan ekuitas investi tidak berubah karena jumlah saham menjadi tetap karena dibeli dari pemegang saham lama. Terus bagaimana jika saham diperoleh langsung dari investi? Akan berpengaruh terhadap presentasi yang diperoleh karena presentasi yang diperoleh itu adalah rumusnya jumlah lembar saham yang diperoleh per jumlah lembar saham yang diperoleh plus jumlah lembar saham sebelum yang beredar. Terus juga akan berpengaruh terhadap ekuitas pemegang saham baru investi yang rumusnya sama dengan ekuitas sebelumnya plus nilai yang diterima dari saham baru. Oke, selanjutnya investi dengan saham preference. Bagaimana jika investi memiliki saham preference? Nah, bandingkan harga perolehan atau cost dengan nilai buku saham biasa. Jadi total ekuitas dikurang nilai buku saham preference, dan nilai buku saham preference itu sama dengan call value plus dividend in earnings. Nah, selanjutnya itu dividen yang diterima akan menjadi bagian dari dividen bagi pemegang saham biasa. Jadi total sama dengan total dividen dikurang dividen saham preference saat ini. Selanjutnya yaitu pendapatan investasi atau investment income itu didasarkan pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Sehingga sama dengan investi net income dikurang PS dividen. Jadi PS dividend itu sama dengan current dividends if kumulatif or dividend deklaratif if non-kumulatif. Oke, selanjutnya itu yaitu cara menghitung ending investment balance-nya. Di sini caranya itu yang pertama kita bakal memasukkan nilai dari cost investment terus ditambah dengan income dan dikurang dividen. Nah, hasilnya itu menjadi ending investment balance. Baik, selanjutnya ada pengungkapan bagi investasi ekuitas. Nah, apabila itu investasi ekuitas bersifat signifikan, itu investor harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama setiap investi dan persentase kepemilikan saham biasa. Kemudian yang kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi dalam saham biasa. Kemudian yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah ketika investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aktiva bersih, termasuk perbedaan perlakuan akuntansi. Kemudian ada transaksi pihak terkait. Jadi apabila satu pihak yang bertransaksi mampu mempengaruhi secara signifikan operasi pihak yang lain, pengungkapan yang diperlukan itu ada sifat hubungan, deskripsi transaksi, nilai dolar transaksi dan setiap perubahan metode. Kemudian yang terakhir itu jumlah utang atau piutang dari pihak-pihak terkait. Lalu subbab berikutnya itu ada pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. Nah, jadi mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai itu
memiliki dua tahap proses. Yang pertama itu perusahaan harus membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Kemudian yang kedua, pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai dengan perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajarnya yang tersirat. Selanjutnya, menentukan nilai wajar unit pelaporan. GAAP mengharuskan pengujian penurunan nilai lebih sering dilakukan jika salah satu peristiwa berikut ini terjadi. Yang pertama, perubahan yang signifikan dalam faktor-faktor legal atau iklim usaha yang merugikan. Kemudian yang kedua, tindakan atau penilaian regulator yang merugikan. Kemudian yang ketiga, kehilangan personil kunci. Keempat, pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill perusahaan anak yang merupakan komponen dari unit pelaporan. Yang kelima, ekspektasi yang lebih besar bahwa unit pelaporan atau bagian yang signifikan dari unit pelaporan yang akan dijual atau dilepas. Kemudian yang keenam, pengujian atas pemulihan kembali kelompok aktiva yang signifikan dalam unit pelaporan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, persaingan baru dan tidak diantisipasi. Kita masuk dalam opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Berdasarkan GAAP, investor itu harus mengungkapkan investasi metode ekuitas secara terpisah menggunakan nilai wajar. Kemudian dalam pelaporan dan pengungkapan itu mengharuskan perusahaan-perusahaan melaporkan secara terpisah jumlah agregat goodwill yang material pada neraca, kemudian kerugian penurunan nilai goodwill pada laporan laba rugi. Nah, investasi menurut metode ekuitas itu meliputi pengujian penurunan nilai akan dilaksanakan berdasarkan nilai wajar versus nilai buku. Kemudian kerugian penurunan nilai dapat diakui untuk investasi dengan metode ekuitas, tetapi penurunan nilai goodwill dengan metode ekuitas tidak dapat diuji secara terpisah. Kemudian ada pun masalah potensial yang dihadapi, yaitu adanya peraturan baru yang menimbulkan masalah untuk auditor karena estimasi nilai wajar akan sangat sulit diverifikasi secara objektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara contoh jurnal menggunakan fair value method atau cost method. Nah, di sini kita asumsikan bahwa POM membeli 2.000 lembar saham Sun sebesar $50.000 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Sun. Nah, tidak memiliki pengaruh signifikan ini kita menggunakan fair value. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah investment in Sun sebesar $50.000 pada kas sebesar $50.000 karena ini tunai. Lalu ada penjelasan lagi terkait dividen, yaitu POM menerima dividen sebesar $2.000 dari Sun. Di fair value method itu kita catat sebagai dividen. Jadi POP ini menerima kayak pendapatan hasil dari investasi, yaitu bentuknya biasanya itu saham. Jadi dividen gitu. Nah, ini jurnalnya adalah kas sebesar 2.000 pada dividen income sebesar 2.000. Selanjutnya, pada akhir tahun pencatatan menggunakan fair value ini tuh harus ada perhitungan tertentu. Salah satunya adalah mengurangi dividen income yang telah diakui bila diperlukan. Di sini dikatakan bahwa pencatatan ini dilakukan apabila POM menentukan bahwa kumulatif dividen yang diterimanya melebihi kumulatif bagian income sebesar $500. Jadi jurnalnya adalah dividen income sebesar 500 itu pada investment in Sun sebesar 500. Nah, selanjutnya ada menyesuaikan nilai investasi ke nilai wajar. Seperti yang saya katakan tadi, ini ada keterangan bahwa pencatatan ini dilakukan apabila fair value meningkat sebesar $60.000 dan saldo akun investment in Sun sebesar $49.500. Karena apa? Aku lupa. Nah, sebelumnya kan POM membeli saham Sun itu sebesar $50.000. Nah, di akhir tahun ternyata fair value itu meningkat sebesar $60.000. Jadi kan ada kayak selisih 10.000. Nah, terus 10.000 itu ditaruh di jurnal allowance to adjust available for sale securities to market value dan pengurangan 500.000 dari dividen yang tadi yang sudah diakui tadi. Dicatat sebagai jurnal yaitu allowance to adjust available for sale securities to market value sebesar 10.500 pada unrealized gain on available for sale securities sebesar 10.500 juga. Sekian presentasi kami pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.